Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Dan pada saat ini kita masuk di dalam episode melanjutkan dan mengembangkan usaha orang tua. Jadi pada kali ini ada seseorang yang ingin melanjutkan usaha orang tuanya supaya bisa lebih berkembang lagi. Data-data yang saya terima, orang tuanya punya usaha menjual produk kue kering, kue basah, kue bolu, dan roti, berbagai jenis roti. Lalu ada kerupuk, dimsum, pempek, jelly, telur asin, dan lain-lain. Jadi ini usaha dari orang tuanya. Nah, omset yang diberitahu sekarang ini di tengah pandemi sekitar 3-5 juta saja per hari tapi. Lalu ini waktu bekerjanya dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang. Jadi setelah jam 1 siang bisa istirahat. Lalu cara membeli produknya, jadi beli langsung jual. Ya, jadi dia beli sama orang lain. Ini trading jadi. Bukannya dibuat sendiri, tetapi beli dengan orang lain lalu dijual kembali. Lalu ada juga yang titip. Jadi ada yang titip kuenya atau makanan apa, snack-snacknya, titip konsinyasi. Jadi kalau ada sisa dikembalikan. Lalu ada juga sales yang drop makanan di situ, drop kuenya di situ. Nah, kemudian dia menjualnya otomatis jual langsung, ya. Jadi langsung bertemu dengan pembeli. Tapi bisa juga dipesan lewat WhatsApp atau telepon bisa. Hanya kalau dikirim itu perlu ongkos kirim dan ongkos kirimnya itu ditanggung oleh pembeli. Jadi ada bisa pesan, pembeli bisa nanti ambil, ya datang ambil, bisa juga pembeli telepon, lalu nanti diantar, tapi dengan catatan ongkos kirim akan dibebankan kepada pembeli. Ya. Dan tidak ada jualan online sama sekali, jadi jualannya tidak melalui online. Ya. Ini langsung offline semuanya. Nah, orang tuanya ini memiliki karyawan satu dengan gaji 80.000 per hari. Lalu untuk membawa barang-barang apa perlu tenaga buruh satu orang itu biayanya 50.000 per hari. Nah, lain-lain yang diberikan datanya kepada saya adalah tidak ada laporan keuangan untuk usaha. Jadi sistemnya pokoknya harga jualnya itu lebih besar daripada harga beli. Lalu selanjutnya yang dicatat setiap hari itu sisa dagangannya aja. Jadi sisanya apa aja, ya kue apa gitu. Karena itu untuk belanja esok harinya. Jadi data itu dipakai untuk belanja esok harinya, bagaimana, apa aja yang mau dibeli. Kemudian masalah yang ada, cash flow-nya tidak dibuat juga karena tidak ada laporan keuangan. Karena cash flow tidak dibuat, jadi keuangan usaha dan keuangan pribadi jadi satu. Nah, ini jadi agak susah, tetapi sebagian besar orang mengalami hal ini. Itu sebabnya anaknya ingin melanjutkan dan mengembangkan usaha, harus seperti apa. Nanti kita lihat di dalam talk show-nya seperti apa. Saya berharap dengan adanya studi kasus seperti ini, contoh yang real seperti ini, saudara sekalian bisa belajar sehingga saudara juga bisa melanjutkan. Kalau ada usaha orang tua, bisa melanjutkan dan mengembangkan usaha orang tua. Biar Tuhan yang memberkati setiap kali saudara mau melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman. Demikian yang saya sampaikan pada hari ini. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya,
Elson Triputra. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria. Dan hari ini kita akan membahas terkait tips-tips melanjutkan usaha orang tua. Kita akan membahas dari kasus aktual, yaitu usaha orang tua saya. Langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini saya mau tanya-tanya nih terkait tips-tips supaya saya bisa melanjutkan usaha orang tua saya dengan baik. Ya. Saya langsung tanya aja ya Bang Mul. Ya. Nah, untuk melanjutkan usaha orang tua saya, apakah saya perlu mengubah sistem yang udah berjalan? Nah, saat ini kan orang tua saya itu berdagang kue dan berbagai macam kue lah gitu. Ya. Nah, dan mereka itu sekarang jualannya nggak ada yang online, semuanya jualan langsung. Nah, saya bisa nggak sih menjualnya misalnya langsung dengan online? Saya ubah sistemnya. Ya. Itu gimana, Bang Mul? Iya, yang pertama yang kita perlu ketahui untuk melanjutkan usaha orang tua, kita lihat selama ini, apakah ini sudah berjalan dengan baik. Nah, sekarang kalau kita lihat, karena untuk melanjutkan itu kita mesti membuat analisanya, bukannya langsung lanjutan atau tidak gitu. Karena yang harus kita tahu, banyak usaha orang tua dulu ya, yang terus masih ada, begitu sampai ke generasi berikutnya, seringkali generasi berikutnya itu nggak bisa melanjutkan. Iya. Karena udah beda zaman. Karena sekarang kan, kalau anak sekarang lebih mau yang online gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui, apakah ini layak dilanjutkan? Nah, sekarang kalau kita lihat, ini sudah jalan berapa lama usahanya? Udah jalan kurang lebih 20 tahun, Bang. 20 tahun, artinya seumuran sama kamu ya? Iya. Ya. Nah, artinya orang tua kamu dengan usaha ini bisa menghidupi kamu, bisa membiayai sekolah kamu, dan sekarang bisa membiayai kuliah kamu. Artinya ini layak dilanjutkan, karena bisa menghidupi keluarga. Iya. Kalau bisa menghidupi keluarga, layak dilanjutkan. Ya, kan yang dijual kue-kue seperti ini. Ada lepet. Iya. Banyak orang cari lepet agak susah, tapi ini masih ada. Ada lemper. Lempernya juga enak. Mereknya enak. Tapi saya sudah makan memang enak. Lalu ada ini risol. Ya, risol mayones. Ada macam-macam lain lagi ya. Ada kue sus juga. Beberapa makanan ini saya udah coba dan itu memang enak-enak. Artinya memang dari pendapatan layak dilanjutkan, dari rasa layak dilanjutkan. Iya. Karena kalau enak, karena gini loh, enaknya itu kan saya pernah beli sama kamu, yang makan bukan saya aja, tapi di rumah saya pada makan semua dan pada bilang enak. Artinya secara umum ini enak. Iya. Nah, sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Anggap seperti itu ya, sudah berjalan dengan baik. Lalu sekarang kamu mau melanjutkan. Lanjutkannya terus diubah gitu. Jadi diubah ke online. Nah, kenapa harus diubah? Kan itu jadi pertanyaan. Iya. Mungkin karena masalah waktu. Ya. Karena kan usahanya itu mulai dari jam 5 pagi sampai jam 1 siang. Jam 5 pagi kepagian buat anak sekarang. Buat orang dulu, buat orang tua dulu jam 5 pagi nggak kepagian. Tapi buat anak sekarang kepagian karena biasanya jam 5 sampai jam 1 usahanya. Jam 1 ini baru bangun anaknya. Nah, kalau buat saya sesuatu yang sudah berjalan jangan diubah. Iya. Tapi kita bisa tambahkan. Iya kan? Jadi kamu melanjutkannya itu untuk supaya bisnisnya, usahanya lebih berkembang. Iya. Karena kalau diubah belum tentu jadi lebih baik. Iya. Bisa jadi kebalikannya. Ya. Jadi kalau untuk
apakah mau jualan online? Sebenarnya dua-duanya kan bisa jalan. Jadi dijalanin berbarengan gitu. Iya, bisa. Kamu bisa taruh, kamu foto, taruh. Ini lemper, risol, lepet. Taruh di Instagram bisa, di Facebook bisa. Terus kalau mau pesan, kamu tinggal tulis pemesanan, bisa melalui Instagram, bisa melalui WA. Jadi tergantung kamu maunya yang bagaimana. Jadi ada dua nanti, yang offline tetap jalan, yang langsung ke pembeli langsung jalan, tetap jalan, tetapi yang online bisa juga jalan. Nah, yang online sekarang ini diperlukan supaya ini dagangannya, karena ini masih dagang kan, dagangannya ini bisa lebih laku. Iya. Bagaimana caranya? Misalnya kamu taruh di Instagram, kan di situ ada teman-teman kamu yang nggak mungkin datang ke tempat usaha orang tua kamu. Nah, waktu teman-teman kamu tanya gitu, itu apa San? Oh ini ada lemper, ada ini gitu. Mau nggak gitu? Bisa diantar, tapi ongkirnya ditanggung. Iya. Atau ambil ke rumah, begitu. Kan sekarang ongkir gampang kan? Ya? Iya. Minta. Yang penting kalau jual online, orang transfer dulu, baru kamu kirim. Jangan kamu kirim dulu, baru nungguin orang transfer. Takutnya nggak dibayar ya Bang? Iya, resikonya besar. Ya, Iya. resikonya besar. Kita mau mengembangkan, bukan mau mengurangkan. Ya, jadi kalau seperti itu, walaupun teman, tolong bayar dulu karena ini bilang aja ini sudah sistemnya begitu, harus bayar dulu, baru ini bisa dikirim. Ya, ongkos kirim sekarang kan ojek online juga banyak. Iya. Ya, jadi gampang gitu. Jadi bisa ruang lingkupnya bisa lebih luas lagi. Bukan hanya ini dagangnya di pasar kan. Iya. Jadi bukan hanya di satu tempat di pasar, tetapi udah bisa kemana-mana. Nah, ini membuat kue-kue ini jadi lebih laku. Iya. Ya, kalau lebih laku, otomatis keuangannya jadi lebih banyak, pendapatannya lebih banyak kan. Nah, kalau pendapatannya lebih banyak, ya mudah-mudahan yang offline-nya jadi nggak usah sampai jam 1. Misalnya kalau jam 5 kan di pasar harus. Iya. Karena kalau jam 6 sudah kesiangan. Karena kan mesti buka dulu kan. Beres-beres gitu. Kalau sudah beres-beres kan baru. Terkadang ada orang yang jam setengah 6 sudah ke pasar. Iya. Jadi kalau jam 6 itu memang kesiangan. Jam 5 itu udah cukup tepat gitu. Jadi yang penting gini, yang penting kita tahu produknya ini enak-enak. Kita tahu mana produk yang kurang enak, ya jangan banyak-banyak lah. Gitu. Jadi kita tahu, oh ini enak-enak. Jadi kita tahu, kita ambil sama siapa, terus ada juga yang kasih kan, datang gitu ya. Iya. Itu berarti konsinyasi ya. Jadi kalau barang atau makanannya tidak habis, retur ya. Iya, jadi bisa dikembalikan. Iya. Jadi yang seperti itu dijalanin lagi aja, tapi yang online juga. Yang online mungkin kamu bisa pelan-pelan, nggak langsung semua produk, nggak usah langsung semua kue di foto, bisa sedikit-sedikit. Nanti kan di Instagram kekumpul juga semuanya. Iya. Ya, jadi sebisa mungkin kamu bisa tawarin orang-orang yang kamu kenal, yang mungkin kalau jaraknya nggak jauh itu lebih memungkinkan gitu. Iya. Ya, jadi artinya kamu benar-benar melanjutkan tuh usaha orang tua, bukan cuma ikutin aja, tapi kamu melanjutkan. Tujuannya supaya berkembang. Ya, jadi kalau misalnya ini sudah mulai, kadang orang mau cari loh, kue sus yang model kayak dulu mana ya?
Karena kue sus sekarang kan sudah banyak dimodifikasi. Iya. Isinya juga sudah beda, gitu. Lalu, aduh mau lemper yang enak, mana ya? Karena orang jual lemper, tapi banyak yang nggak enak juga. Kalau ini makanannya enak, begitu orang beli dan enak, pasti ada repeat order. Iya. Khususnya lepet. Ya. Saya suka lepet, kalau cari lepet suka susah. Ya. Tapi kalau kamu ada, kan itu puji Tuhan. Jadi ada orang yang menginginkan sesuatu, tapi susah carinya, apalagi anak-anak sekarang mungkin nggak mau ke pasar. Iya. Kalau di online ada dan kenal, itu mereka pasti lebih suka juga. Jadi kamu menolong orang lain yang tadinya mau sesuatu tapi nggak bisa, dia jadi bisa. Jadi kamu memuaskan orang lain dari apa yang kamu lakukan. Iya. Ya, jadi seperti itu. Oke Bang Mul. Nah, selanjutnya saya mau nanya dari pas penjualannya nih Bang Mul. Iya. Nah, pas penjualan ini kan kalau dagang itu nggak selamanya habis. Maksudnya nggak selalu habis gitu. Iya. Terkadang ada satu hari sisa karena misalnya hujan, habis itu pengunjungnya cuma dikit. Iya. Nah, terus mama saya karena namanya roti itu nggak tahan lama, jadi kan kadang kalau sisa daripada dibuang, kita kasih aja ke orang. Iya. Nah, tapi kalau terlalu sering begitu, ujungnya kan nanti jadinya ruginya banyak juga. Iya. Nah, bagaimana cara saya yang ingin melanjutkan untuk mengantisipasi kerugian seperti itu, Bang? Kenapa harus diberikan kepada yang lain? Bukankah bisa, misalnya kita jual harga modal aja, gitu, atau harga modal naikin dikit, jadi istilahnya di diskon. Iya. Cari orang yang mau beli kue, misalnya harga lepet ini berapa? 2.500. 2.500. Misalnya kamu jadi jual 1.500. Mungkin ada orang yang mau. Daripada langsung kasih. Kan bisa ditawarkan. Mau nggak gitu. Iya. Dan ini bukan rahasia. Ini udah banyak dilakukan oleh orang-orang. Banyak orang jual kue-kue semacam ini, begitu sudah mulai sore, itu ada yang setengah harga gitu. Jadi nggak mubazir, nggak dibagi ke orang. Nanti orang yang terima jadi mendoakan kamu supaya ini kue nggak habis. Lah iya benar. Karena kan dia akan terima. Iya. Tapi kalau bayar, dia nggak jadi mendoakan seperti itu. Gitu. Jadi paling dia pesan saja, nanti kalau ada yang tidak habis, jual ke saya ya, gitu. Nah, lebih baik jual aja, tawarkan kepada orang-orang yang mau beli, yang harganya di bawah itu. Tapi pastikan kuenya belum basi. Ya, karena kalau basi itu bahaya. Iya. Karena pertama, kalau dia nggak tahu itu basi, artinya kita memberikan sesuatu yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh orang lain. Yang kedua, kalau dia tahu basi, dia nggak makan, dia tahu basi, nanti berakibat kepada order selanjutnya. Dia nggak mau lagi. Nggak mau, kalau udah ini udah basi gitu. Ya, jadi jangan apa-apa cari jalan yang gampangnya, udah kasih aja. Jangan biasakan kasih. Ya, jangan biasakan kasih kepada orang, apalagi itu bukan orang yang membutuhkan. Iya. Sebenarnya dia kalau beli bisa gitu. Jadi lebih baik ditawarkan dengan setengah harga atau dengan harga modal naikin sedikit. Jadi tetap tidak rugi. Tidak rugi. Iya. Ya. Jadi kita meminimalkan kerugian. Nah, dengan penjualan online yang tadi kita sudah bicarakan, itu kan meminimalisir kerugian yang ada. Kalau misalnya pas lagi hujan, orang jadi nggak ke pasar, begitu kan? Jadi dengan penjualan online kan orang pesan dulu. Iya. Jadi kamu yang bikin aturan gitu, bikin peraturannya. Ini dipesan sekarang, bisa dikirim sekarang, atau pesan sekarang kirim besok. Iya. Ya, jadi kalau mau lebih gampang, pesan sekarang kirim besok. Ya, kamunya lebih gampang. Terus
orang tua kamu juga lebih gampang. Iya. Ya, jadi ini udah pasti. Ini yang udah pasti nih kalau penjualan online. Jadi sudah pasti. Nah, kamu dari sekarang, jadi bukan hanya melanjutkan, kamu sudah bisa membantu dari sisi yang berbeda. Dari online. Dan mungkin bukan cuma kamu saja. Saudara-saudara kamu yang lain mungkin bisa juga kalau online. Iya. Ya, karena kan kalau bergaul dengan orang-orang yang dekat-dekat sini kan bisa juga. Ya, kalau orang berpikir daripada beli sama yang nggak kenal, mendingan beli sama yang kenal gitu. Iya. Jadi itu jauh lebih bagus. Ya, dicoba seperti itu. Jangan main kasih aja, tapi ditawarkan. Ya, ditawarkan. Biasanya jam berapa kalau kasih ke orang? Kan kalau tutup jam 1, kita biasa jam 12 kan udah mulai beres-beres. Iya. Nah, jadi kalau jam 12 tuh kita udah ngeliat kadang, aduh ini masih sisa banyak nih. Terus kalau makan semua kan juga kita nggak sanggup gitu Iya. kan. Jadi kadang ya udahlah kita kasih aja misalnya ke mbak yang bantu. Nah gitu, misalnya kasih ke temen pasar gitu yang kenal. Oh gitu. iya, jadi sekarang mulai dibedakan. Jadi cari orang yang mau menampung kue-kue yang ini. Kalau masih jam 12 mah itu masih pada oke ya. Ya, rasanya masih oke kan? Iya, masih. Iya. Lagian seperti lepet saya bisa taruh 2 hari 3 hari karena bisa dipanaskan. Iya. Gitu. Jadi itu bisa cari, jangan langsung bagi ke situ, tapi coba cari orangnya dulu. Jangan langsung dibagi karena kasihan juga, kasihan orang tua. Sudah capek-capek beli, lalu dijual, masih ada sisa, kemudian sisanya dibagi. Nah, mungkin ini kamu yang bantu. Cari orang siapa yang mau menerima. Iya. Ya, jadi siapa tahu dia oke deh, pokoknya saya mau dengan misalnya uang saya misalnya 100.000, pokoknya saya udah 100.000 aja atau 50.000 aja gitu. Nah, kan bisa gitu. Lebih baik kita memberikan kepada orang yang lebih menghargai daripada kita langsung kasih begitu aja, seperti kita apa ya? Seperti membuang rejeki begitu. Ya. Jadi coba diatur seperti itu. Baik, Bang Mul. Oke, Bang Mul. Nah, selanjutnya saya juga mau tanya Bang Mul. Nah, kan orang tua saya ini kan sekarang berdagang. Iya. Jualannya langsung yang dari sehari ke sehari usaha penghasilan hari ini ya kita terima hari ini gitu. Nah, bagaimana caranya kalau saya ini mau mengubah usaha orang tua saya ini menjadi bisnis, dagang menjadi bisnis. Nah, dari mana saya bisa memulainya? Harus cari orang yang bisa buat kue. Kalau saya lihat begini, di rumah kamu sepertinya tidak ada yang bisa buat kue ya? Iya. Jadi otomatis semua kue kamu ambil dari orang lain. Nah, bahayanya kalau kamu beli ke orang lain, pada orang lain, ketika dia nggak buat lagi, kamu cari orang lain lagi kan? Iya. Begitu cari orang lain lagi, rasanya belum tentu sama. Bisa lebih enak, puji Tuhan kalau dapat lebih enak, tapi bisa nggak lebih enak, kurang enak. Nah, itu menurunkan pembeli. Jadi usahakan kalau di rumah tidak ada yang bisa membuat kue, cari yang dekat-dekat situ. Iya. Siapa yang bisa buat kue? Nah, ambilnya di situ. Jadi kita tahu satu orang ini dia buat kan. Kalau kita udah tahu tempat pembuatannya, nah kita udah tinggal ambil sama dia aja. Kita udah tahu oh yang ini jadi nggak berubah, rasanya nggak berubah. Itu. Nah, coba cari yang seperti itu. Jadi nanti kita lihat pelan-pelan, kita lihat bagaimana ke depannya. Kalau sebenarnya semuanya, kalau keuangannya makin banyak, apakah kamu bisa mengubah ini jadi bisnis? Bisa. Ya, bisa. Kamu cari orang yang bisa buat kue. Iya. Ya.
bisa mulai dari rumah lagi. Jadi cari orang bisa buat kue apa, dia yang buat. Bisa juga cari pembantu yang bisa bikin kue. Ya. Cari pembantu bisa bikin kue, dia bikin kue, pokoknya pastiin kuenya enak. Ya, itu mesti diuji coba beberapa kali. Karena terkadang orang yang nggak biasa jualan tapi bisa bikin, tapi nggak jualan, biasanya rasanya suka beda-beda. Jadi pastikan dia rata gitu. Ya, dia rata, rasanya sama. Nah, jadi ini bisa dijual lama-lama. Kamu bisa jual apa yang kamu punya. Iya. Jadi kamu nggak bergantung kepada orang lain, tapi kamu punya sendiri. Walaupun kamu tidak bisa bikin kue, tapi kamu bisa bikin kue melalui orang lain. Lalu saya kasih tipsnya juga, kalau ada orang lain yang bisa bikin, kamu minta dia buat resepnya. Oh. Sehingga ketika dia misalnya ada satu dan lain hal harus berhenti, resepnya ada. Bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Ya, bisa diteruskan. Kalau seperti itu kan sudah mulai masuk ke dunia bisnis. Bukan cuma dagang aja, tapi mulai masuk ke dunia bisnis. Kalau sampai makin berkembang lagi, kamu benar-benar bisa cari orang yang lebih pengalaman lagi untuk buat kuenya. Ya. Iya. Jangan lama-lama kalau kamu terus ada di situ, kamunya sendiri bisa bikin kue. Bisa seperti itu. Iya. Ya. Jadi lihat seperti itu aja. Oke, Bang Mul. Dalam hal seperti itu, saya perlu mengembangkannya. Misalnya, kan kue ada banyak nih jenisnya. Misalnya, saya ketemu orang yang bisa bikin kue sus. Nah, tapi dalam hal ini saya mau tanyanya, satu jenis itu cukup atau enggak gitu? Saya bisa bikin, saya cari beberapa orang yang bisa bikin kue. Atau saya perlunya carinya satu aja? Pertama cari satu dulu. Karena kalau makin banyak, artinya ini semua baru kan. Iya. Kamu kalau ganti mesti sedikit-sedikit. Jadi kalau ini yang baru nih, dia bikinnya apa? Masukin. Ini laku apa enggak? Iya. Kan yang lama jangan dikutak-katik dulu. Nah, yang baru itu dipasarkan. Nah, laku apa enggak? Kan kalau enggak laku, kita mesti stop. Iya. Karena membebani. Ya. Jadi stop. Nah, kita baru coba cari yang lain lagi. Begitu. Kalau yang satu ini sudah diterima oleh pasar gitu. Nah, baru kita cari yang lain lagi. Iya. Oke. Sambil nanti kita lihat yang lainnya bagaimana, tetap laku apa enggak. Jadi seperti itu. Jadi tetap pelan-pelan, step by step. Iya, nggak bisa langsung robah gitu. Nggak bisa. Karena ini udah, boleh dibilang ini sudah berjalan cukup baik. Ya, hanya tinggal ditambahkan lagi. Ya. Baik, Bang Mul. Oke, ini pertanyaan terakhir deh. Ya. Saya mau minta dari analisa Bang Mul, apa sih saran Bang Mul dan arahan Bang Mul untuk usaha orang tua saya, supaya saya bisa melanjutkannya lebih mantap lagi nih? Iya. Yang pertama-tama kamu harus rekap semua kue yang ada. Nah, rekapnya itu kamu nggak usah lepet apa seperti itu, nggak. Rekapnya per harga aja. Iya. Yang harga 3.000 apa aja, ya. Harga ini apa aja. Jadi dilihat. Nah, dari semua yang ada, ini setiap kali tidak habis, mana kue yang lebih banyak tidak habis. Nah, mungkin kue itu dikurangi. Iya. Ya, dikurangi. Artinya ini nggak layak dilanjutkan kuenya, ya. Tapi kalau semuanya sama rata, ganti-gantian, nah itu mungkin dilihat aja mesti berapa supaya nggak terlalu banyak kebuang, mesti berapa belinya. Ya. Lalu lihat juga begini,
mana yang lebih cepat basi. Oh. Karena yang cepat basi otomatis jangan terlalu banyak. Iya. Ya, kalau terlalu banyak nanti dia cepat basi kan. Kalau cepat basi artinya nggak bisa buat sore udah nggak bisa gitu. Nah, itu tuh lebih susah lagi jadinya. Ya. Nah, jadi buat seperti itu direkap dulu masing-masing yang 2.000, yang 3.000, yang berapa lah gitu ya. Semuanya direkap. Setelah itu lihat. Nah, biasanya ya ada satu hari dia di pasar itu ada satu hari di mana hari itu jualannya itu kurang laku. Biasanya ada satu hari yang kurang laku. Iya. Jadi artinya perhatikan, coba dianalisa tiap hari apa itu. Nah, kalau tiap hari itu kurang laku, artinya pas hari itu jangan banyak-banyak. Iya. Lebih sedikit. Ya. Persentasenya untuk dijual banyak itu sepertinya kecil. Lebih banyak persentasenya sedikit. Jadi lihat, biasanya ada satu hari yang kurang begitu laku. Iya. Dan biasanya ada hari lain juga yang lakunya bisa lebih banyak gitu. Nah, perhatikan itu. Iya. Perhatikan hari apa aja. Ya, nanti kalau dari situ jadi bisa tahu kalau hari yang laku itu ya tetap aja jangan ditambah. Tapi kalau hari yang kurang laku dikurangi. Nah, coba lihat seperti itu, analisa seperti itu. Nanti selanjutnya saya percaya kalau kamu terus ikuti, apalagi ada tuntunan Tuhan, kamu ikutin, pasti kamu bisa melanjutkan dan terus membuat usahanya berkembang. Amin. Bukan hanya dagang, tetapi bisnis. Iya. Ya. Baik Bang Mul, terima kasih untuk tips-tipsnya, itu Ya. sangat menolong saya. Ya. Demikian episode crossover hari ini, kita bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode melanjutkan usaha orang tua. Biar melalui episode hari ini, saudara bisa melanjutkan usaha orang tua dengan lebih mantap. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Saudara bisa klik subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria dan jangan lupa klik like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Saya, Elsen Triputra, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi.